Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Daniel Dwi Agung. Oke teman-teman, kali ini kita di rumah lagi ya kan. Biar nggak bosen kalian di rumah, mending sekarang kita mau bahas nih tentang berbisnis yang benar. Buat kalian yang misal nggak pinter di bidang akademis seperti aku kan, nah itu kita bisa berbisnis tanpa ijazah ya kan. Aku sudah cari di internet yang mungkin aku kelola sendiri akan kata-katanya, terus memang cara berbisnis yang baik itu gimana aku sudah menemukan buat kalian semua dan kita pelajari bersama-sama. Oke, tips sukses bangun bisnis dari nol, semua dari nol, nggak ada bangun bisnis langsung ke atas, kamu malaikat atau manusia udah. Yang pertama di sini dikatakan yakinkan diri Anda sendiri. Mulailah untuk lebih memantapkan hati sebelum memutuskan pilihanmu. Jadi teman-teman nih, mau bisnis usaha apa, mau ngelanjutin bisnis orang tua atau mau membuat bisnis yang baru yang belum pernah ada di kota kalian atau di negara kalian, bisa nih, tapi pastikan dulu kalian konsisten untuk menjual dagangan kalian dan kalian tahu cara berbisnis yang benar bagaimana. Oke, seperti itu, yakinkan diri Anda. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jadi modelnya ini seperti apa? Jadi perkembangan informasi tren bisnis. Misalnya kalian jual ini permen, penjualan permen atau bentuk permen yang seperti sekarang ini gimana nih? Atau kalian menjual coklat yang sekarang kan bentuknya macam-macam juga kan, ya bisa menarik orang lah. Itu seperti apa teman-teman? Jadi teman-teman pikirkan desain yang mungkin agar menarik orang. Jadi orang ini tuh mau beli karena desainnya bagus atau kemasannya yang menarik ya. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, siapkan visi dan misi teman-teman. Yang ketiga, siapkan visi dan misi. Kalau sekolah nih kan pasti ada Bikora tuh, visi misinya apa, terus perusahaan visi misinya apa. Perusahaan teman-teman juga visi dan misi itu buat kalau teman-teman perusahaan sudah besar nih ya, karyawan itu pasti melihat visinya apa ini Pak, misinya apa ini Pak perusahaan ini. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus memikirkan visi dan misi itu sendiri. Jadi ya gimana ya, visi itu apa ya, kedepannya itu seperti apa sih perusahaan ini akan berkembang, tahun ke depan gimana sih perusahaan ini akan berkembang gitu. Kalau misinya kalau udah untung mau diapain perusahaan ini, terus kalau udah apa lagi mau diapain, itu misinya ya kan. Misinya untuk mensejahterakan warga-warga yang pengangguran. Nah itu seperti itu contohnya ya kan. Yang keempat ada berpikir itu sangat pasti ya teman-teman ya. Sebelum kita mengembangkan usaha atau membangun usaha, kita harus berpikir terlebih dahulu ya kan. Oke, kita lihat yang kelima ada rajin membuat catatan. Yang kelima, rajin membuat catatan ya teman-teman. Jadi pengeluaran, kalau misalnya usaha kalian kecil ya, coba kalian buat catatan kecil-kecilan lah. Pengeluaran hari ini berapa, pemasukan hari ini berapa, laba rugi juga dihitung ya kan. Sebelum ada karyawan yang masuk, coba kalian membuka usaha ini dilakukan dengan sendiri, jangan pakai karyawan, agar kalian ini tahu kekurangan perusahaan saya ini dari mana sih gitu loh. Jadi ruginya perusahaan saya ini dari mana sebelum kalian memasukkan karyawan di perusahaan Anda itu. Yang ketujuh adalah fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Jadi jangan apa ya, misalnya kalian mempunyai satu bisnis ini belum berhasil sama sekali, kalian sudah membangun bisnis yang satu lagi. Ya kalau kalian memang punya punya bakat di bidang langsung dua bisnis langsung untung nggak apa-apa. Tapi kalau nggak untung, itu yang bahaya men. Kalau nggak untung itu yang bahaya. Jadi usahakan fokus satu bisnis terlebih dahulu. Bisnis itu berjalan 2, 3, 4, 5 tahun ke depan lancar, baru kalian menciptakan bisnis yang baru lagi atau membuka cabang yang baru lagi seperti itu. Jadi jangan langsung membuka bisnis yang baru lagi tapi bisnis yang pertama ini belum terjalankan dengan sukses, atau bahkan nggak ada karyawannya sama sekali, kalian sudah membuka cabang atau bisnis yang baru. Itu bahaya men, kalian bisa rugi besar. Modal kalian bisa segini, hancur kalian, hidup kalian akan hancur dengan bisnis jika seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada siap menghadapi kemungkinan terburuk. Siap menghadapi kemungkinan terburuk itu
apalagi kalau kalian tempatnya itu nyewa ya kan, tempatnya nyewa, terus udah tempatnya nyewa, karyawan masuk banyak, kalian nggak memperhitungkan karyawan masuknya berapa, biaya sewaan berapa, langsung aja terus. Nah itu berarti kalian belum belum bisa mengatur keuangan di perusahaan kalian itu, jadi rugi. Namanya usaha juga pasti rugi, tapi ruginya kan memang hasil usaha hasil pertama kali usaha, bukan karena kalian memasukkan karyawan terus habis itu harga persewaan gedung atau tempat nggak kalian perhitungkan terus langsung rugi. Itu namanya membodohi diri kalian sendiri. Tapi kalau memang namanya bisnis itu memang pertama kali pasti rugi, nggak mungkin langsung berhasil, nggak mungkin teman-teman ya kan. Selanjutnya ada terbuka terhadap setiap evaluasi. Jadi jika kalian masih kerja sendiri nih ya, misalnya masih kerja sendiri, kalian lihat apa sih yang harus saya kembangkan untuk di tahun berikutnya biar perusahaan saya ini bisa membuka cabang dan cabang lagi. Terus kalau kalian sudah memasukkan pegawai di perusahaan kalian juga harus free discuss sama karyawan, apa yang menjadi keluhan karyawan kalian itu untuk bekerja di perusahaan kalian gitu. Jadi kalian harus free discuss, nggak boleh memperlakukan mereka itu seperti karyawan. Jadi lakukan mereka seperti tim, jangan melakukan seperti karyawan. Kalau kalian melakukan dia seperti karyawan, saya yakin Anda pasti banyak dibohongi sama karyawan kalian, karena karyawan itu juga manusia men, jadi bukan binatang. Ya kalau mereka binatang, perlakukan seperti binatang apa, tapi karyawan yang kita masukkan di perusahaan kita itu manusia, bukan hewan ya kan. Jadi perlakukan karyawan kita seperti tim kita harus free discuss sama tim kita biar tim kita juga bisa menjalankan tugasnya di perusahaan kita dengan baik gitu. Yang terakhir, terus belajar dan jangan cepat puas. Kalau kalian sudah beruntung, sudah banyak cabang, jangan sampai kalian puas, karena masih banyak lagi perusahaan-perusahaan pesaing yang ingin menyaingi produk-produk kalian gitu. Jadi produk-produk kalian ini misalnya coklat berbentuk persegi, nanti perusahaan yang lain 2-3 tahun sudah bisa menciptakan, bahkan nggak sampai 3 tahun, 1 tahun langsung bisa menciptakan produk yang baru men. Entah itu bentuknya segitiga, entah itu bentuknya jajar genjang, dan rasanya lebih enak daripada kalian. Jadi jangan cepat puas dan terus belajar kepada orang-orang di sekitar kalian yang memang mempunyai usaha seperti itu men. Jadi gimana ya, atau cara gampangnya itu kalian terus mencari ide-ide yang baru. Jadi jangan capek untuk mencari ide yang baru, karena perusahaan-perusahaan membutuhkan ide-ide yang baru seperti itu nih. Oke, konten kali ini sampai di sini dulu, karena ini di rumah ya, lagi-lagi virus corona masih menyebar di Surabaya. Saya juga nggak bisa keluar. Barusan kemarin tuh keluar di Mamanoi, saya juga khawatir. Itu pun juga menyenangkan kalian agar nggak bosen di rumah terus kontennya gitu. Jadi teman-teman, konten saya hari ini gimana sih cara bisnis yang baik, atau kalian bisa ulang-ulang terus nih konten aku gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu vlognya. Next vlog bakalan cari konten yang lebih seru lagi buat kalian, yang menyenangkan buat kalian. Oke teman-teman, bye bye.